Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerika Siti Nurjana. Saya merupakan mahasiswa tingkat 2 semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Kota Tasikmalaya. Di sini izinkan saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pendidikan Filsafat Indonesia, Filsafat Pendidikan, yaitu yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Biografi singkat Al-Ghazali. Nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i yang lahir di Tus, negara Iran pada tahun 1058 Masehi dan wafat di Iran pada tahun 1111 Masehi. Pemikiran Al-Ghazali sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam. Beliau berhasil menyatukan antara pengetahuan dan spiritualitas, menunjukkan bahwa keduanya tidak bertentangan. Hingga kini, pemikirannya masih relevan dan banyak dipelajari oleh ilmuwan umat Islam. Adapun pengertian pendidikan Islam menurut Al-Ghazali yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan yang paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Konsep pendidikan dalam Islam adalah: pertama, pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan juga target yang jelas. Tujuan pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan Islam itu adalah untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan manusia yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan itu tampak bernuansa religius dan moral tanpa mengabaikan masalah duniawi. Metode pendidikan Islam. Dalam rangka mewujudkan konsep pendidikan, Al-Ghazali menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan juga penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri muridnya. Metode demikian dapat diwujudkan dalam berbagai macam metode, antara lain yang pertama adalah metode contoh teladan, yang kedua adalah metode bimbingan dan juga penyuluhan, yang ketiga adalah metode cerita, yang keempat adalah metode motivasi, dan yang kelima adalah metode reinforcement atau mendorong semangat. Jadi, berdasarkan pengertian tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendidikan menurut Al-Ghazali diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah metode pendidikan agama, yaitu dengan menggunakan metode hafalan dan pemahaman. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil yang menunjang penguatan akidah. Yang kedua yaitu metode pendidikan akhlak, yaitu dengan menggunakan keteladanan, latihan, dan pembiasaan. Kemudian adalah kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Beliau telah membagi ilmu tersebut menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu yang tercela, banyak ataupun sedikit, seperti ilmu perdukunan, nujum, dan juga ilmu sihir, karena dapat membawa madarat dan juga menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ilmu yang terpuji, banyak atau sedikit, misalnya ilmu tauhid, ilmu agama. Dan ilmu ini juga dipelajari akan membawa orang tersebut kepada jiwa yang bersih dari kerendahan dan keburukan, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah ilmu yang terpuji pada taraf tertentu yang tidak boleh didalami, karena ilmu ini dapat membawa kepada kegoncangan iman dan ilhad, misalnya ilmu filsafat. Dari ketiga kelompok ilmu tersebut, Al-Ghazali membagi lagi menjadi 2 kelompok,
dilihat dari kepentingannya, yaitu yang pertama adalah ilmu-ilmu yang fardu ain atau wajib dipelajari oleh semua orang Islam, meliputi ilmu-ilmu agama, yakni ilmu yang bersumber dari kitab suci dan juga hadis. Yang kedua adalah ilmu yang merupakan fardu kifayah untuk dipelajari setiap muslim. Ilmu ini adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk memudahkan urusan hidup di duniawi, misalnya yaitu ilmu hitung atau matematika, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertamina, dan industri. Al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus dipelajari di sekolah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran dan ilmu agama seperti ilmu tafsir, hadis, dan juga fikih. Yang kedua adalah sekumpulan bahasa, nahwu, dan makhraj serta lafaz-lafaznya karena ilmu ini berfungsi membantu agama. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang fardu kifayah, yaitu ilmu kedokteran, matematika, teknologi, dan juga ilmu politik. Yang keempat adalah ilmu kebudayaan seperti syair, sejarah, dan beberapa cabang filsafat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran pendidikan Islam Al-Ghazali. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga mendapat sedikit ilmu setelah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.